ngarang kitab Aqidatul Awwam ini adalah si Ahmad Marzuki. Kemudian disyarahin, dijelasin sama Abuya Maliki atau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tuh. Catat tuh penting tuh. Jadi jangan sampai ngaji sama orang ngaji apa ya? Aqidatul Awwam. Siapa yang ngarang? Ahmad Marzuki. Terus disyarahin. Caranya siapa ya? Sama Abuya Maliki dan Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemarin sampai ungkapan abda'u bismillah. Saya memulai tulisan ini dengan bismillah. Bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Ya. Itu artinya. Saya memulai kalimat atau nazam ini dengan bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsan. Apa mufradat di dalam nazam tersebut? Ada kata bismillah dengan menyebut atau saya bersumpah. Bismillah itu artinya saya bersumpah, bukan cuma menyebut salah. Terjemahan itu saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa terjemahan mufradatnya? Apa kosakata mufradat Allah Subhanahu wa taala? Secara bahasa harus kita tahu, secara kamus. Secara kamus harus kita tahu terjemahan Allah itu apa? Alamun li dzatil wajibil wujud al-ma'bud bihaqqi. Suatu alam atau tanda, ya alam itu artinya tanda atau zat wajibul wujud yang wajib ada dan wajib disembah dengan kebenarannya, dengan bihaqqi, dengan kebenarannya. Ada makna, itu adalah makna cara apa terjemahan kata Allah Subhanahu wa taala. Karena maujud ini ada dua macam, ya. Wajibul wujud, kemudian ada mungkinul wujud. Jadi kita bahas akidah, hati-hati ya. Wajibul wujud, wajib wujud, artinya wajib ada. Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkinul wujud ini siapa ya? Kita. Ya, dunia, alam semesta ini mungkin wujud. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Jadi bisa dipahamin ya. Sesuatu yang wajib berwujud cuman Allahu Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkinul wujud, kita bisa ada, bisa enggak. Benar apa enggak? Kalau Allah berkehendak kita enggak ada. Kalau berkehendak Allah kita ada, ya kita ada. Begitu juga alam semesta, ya, penciptaan bumi. Allah tinggikan langit sampai 7 lapisan, ya. Allah tinggikan langit sampai 7 lapisan. Allah ciptakan dunia beserta isinya. Ada apa ya? Tumbuhan segala macam. Ada mungkin bisa ada, bisa tidak. Nah, dua macam, ya. Terus kemudian ini nggak usah lama-lama di situ. Ar-Rahman, kata Ar-Rahman artinya mun'im bijalalin ni'am. Kemarin Bang Nurdin nyatet nggak pertemuan sebelumnya? Apa Ar-Rahman? Anda bilang. Waduh, lupa. Bulan sebelum ini, sebelum apa? Sebelum kita ngadain maulid. Ada yang ingat nggak Ar-Rahman apa? Ini udah dijelasin namanya. Ar-Rahman. Nah, gini nih ya. Makanya fungsinya dicatat, fungsinya direkam itu begini bang. Ya. Jadi ilmunya nggak lewat aja begitu. Kita udah capek-capek ngaji, antum udah berusaha ngaji, anda juga udah datang ke sini. Jangan sampai jangan sampai hilang. Harus ada, harus dipahami lagi. Ini anak ulang ya. Ar-Rahman. Ya kalau kata-kata di Al-Quran sih cuma mengasih ya. Tapi anak kemarin nyebutnya nggak gitu. Ar-Rahman. Enggak, dia bukan mengasih. Yang dipahami. Iya. Al-Mun'im atau zat yang memberikan nikmat yang besar, kabir atau nikmat di jalan itu nikmat-nikmat besar. Apa ya? Apa bang? Nikmat yang besar bang? Seperti iman, terus afiah, ya, terus rezeki, boleh. Terus apa lagi tuh? Wa ghaira minal ni'amil kabira, dan yang lainnya.
nikmat-nikmat yang besar. Hada, yang pertama ada iman besar, nikmat yang sangat besar. Kita diberikan kenikmatan, dilahirkan ke muka bumi, diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja Allah melahirkan kita tidak masuk Islam, orang tua kita bukan Islam. Wa na'udzubillah min dzalik. Bisa kita dilahirkan jadi orang kafir. Tapi bukan enggak diberikan nikmat, kita diberikan nikmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Hada nikmat terbesar. Ya, ini nikmat paling besar, nikmat paling gede. Sehat, rizki, ya. Hada arti daripada kata Ar-Rahman, zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahman, pengasih. Yang lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Ada pengasih Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kasih sayang Allah berikan kepada kita, sehingga memunculkan nikmat-nikmat besar di dalam kehidupan kita. Di antaranya tadi iman, sehat, rizki, pendengar, penglihatan. Apa yang kita nggak bisa melihat, pusing, nggak bisa dengar, pusing. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ar-Rahim. Kemudian ada kata Ar-Rahim. Apa ya? Kalau dalam terjemahan Al-Quran, penyayang. Atau dalam bahasa di sini disebutkan Al-Mun'im. Ini sambil direkam ya tadi. Ada yang sedang rekam? Udah ada nih. Jangan lupa nih, jangan sampai salah. Al-Mun'im bidaka al-kinyam. Ay furu'iha kaziyadatil iman wa wafurin ni'mah wa si'atir rizq wa dikatil ajal wa hidatis sama' wal basar. Nah, ini nih. Ar-Rahim artinya maha pengasih, atau Mun'im, zat yang memberikan nikmat yang kecil, atau bukan nikmat yang kecil, atau cabang kenikmatan. Apa artinya cabang kenikmatan? Nikmat-nikmat ziyadatul iman. Bertambahnya iman kita ada nikmat. Ya, pertama kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki iman kepada Allah, masuk orang Islam. Ada nikmat terbesar. Tapi ziyadatul iman, bertambahnya iman adalah kenikmatan lagi yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang muslim, tapi imannya nggak ada. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi imannya tipis. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang. Ketika berkurang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang tersebut. Ketika bertambah iman tersebut berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza maknanya. Nikmat buruk, nikmat cabang nikmat, ya. Apa? Ziyadatul iman, bertambahnya iman. Wafur ni'mah, tersebarnya nikmat-nikmat yang lain, ya. Kita bisa bernafas, ada. Nafas kita lega. Kalau kita bernafas itu nikmat besar. Bernafas yang lega itu adalah nikmat tambahan. Wah, itu tadi yang Anda bilang furu ini amat. Bagian dari cabang nikmat. Melihat nikmat besar, tapi melihat dengan jelas ada cabang dari nikmat. Harus bisa dipahamin ya, ke situ ya. Bisa Allah kasih kita mata melihat, cuma nggak jelas. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Rabun ya. Ada nikmat. Nikmat minallah. Wafurin ni'mah, wasi'atur rizq, kelapangan rezeki. Ada nikmat. Kita punya rezeki apa enggak? Ya. Punya. Tapi Allah berikan banyak rezeki, ada min furu'ainya. Cabang dari nikmat. Dikatil akal yang berjalan, yang smart. Kita dikasih akal, nikmat besar, tapi dikasih ketajaman dalam berpikir, ada nikmat daripada Allah berikan nikmat cabang dari nikmat. Ada orang yang kurang dalam pemahaman, ada orang yang tajam dalam pemahaman. Ada orang 10 tahun ngaji kagak bisa apa-apa. Ada orang yang ngaji cuma setahun bisa apa-apa. Banyak. Ada apa enggak? Ada. Ada sekolah yang puluhan tahun sampai sarjana, ya kagak bisa apa-apa. Ada. Tapi orang yang diberikan ketajaman dalam pemahaman hadzal ni'mah min Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cabang-cabang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada juga wahidus sama yang menajamkan
kuping kita pendengaran kita ada sedikit orang nih mohon maaf kurang pendengarannya ya, bahasa penglihatannya kurang. Bukan ada zalik dan yang lainnya ada yang dimaksud daripada furu cabang-cabang nikmat. Daimil ihsan tadi kan abda'u bismillahi warrahmani, itu ada yang ini nggak? Ada yang punya nggak sih tulisan nazamnya? Sambil dilihat kalau bisa sambil lihat nazamnya ya. Minggu depan di fotokopi atau di gimana bulan depan tuh pengajian selanjutnya fotokopi aja ya. Jadi ada akidatul awam ini kalau ana yang sarahnya, antum nggak usah yang sarahnya, antum yang nazamnya aja sambil dicek nanti kata-kata daimil ihsan yang mana ya. Kalau kayak gini ya, buku rawi ada ya? Coba ada nggak buku rawinya? Ya pokoknya gitu, nanti bulan depan di fotokopi ya Bang Dayat ya. Ya pokoknya anak besok minggu depan nggak nanya lagi. Sama. Iya betul nih. Ya betul ya. Ini baru yang kalimat pertama nih kita nih. Baru paling pertama abda'u bismillah. Pembahasannya panjang begini, berat kan? Berat, cuma kita harus paham. Baru tuh, itu kan kalimat pertama Bang Nurdin. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimida imil ihsani. Itu kalimat pertama nazamnya. Ada 57 bait di sini. Kita bahas itu nanti. Ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Daimil ihsan. Ya, daimil ihsan artinya mutatabi. Ini kita masih bahas mufradat artinya kosakata ya, belum syarahnya. Secara gamblang, secara jelas gitu. Kita masih bahas mufradat per mufradat. Kosakata per kosakata. Kalau antum melihat ya kalau kamus itu bahasa kamus ya. Daimil ihsan mutatabi a'tai wa in'ani min ghairi qata'ni. Penting nih. Allah Subhanahu wa taala itu memberi nikmat min ghairi qata', tanpa ada terputus sedikit pun. Jangan lupa, enggak pernah sekedip mata pun Allah tidak memberikan kita nikmat. Setiap nafas kita ya, ini kita dikasih nikmat sama Allah tanpa terputus, walaupun lagi sesak napas, lagi ampek kalau kata kita melihat, lagi ampek, lagi nggak bisa napas, lagi sesak napas, udah mau meninggal ibaratkan kita, tetap Allah memberikan nikmat. Jadi Allah memberikan nikmat secara hakikat tidak pernah terputus walaupun sekedip mata. Ini adalah maksud daripada daimil ihsan. Selalu memberikan ihsan. Ihsan itu nikmat, kebaikan, segalanya ihsan. Yang baik-baik ya. Itu arti daripada daimil ihsan. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Abda'u, saya memulai fi ta'lifi hadhil manzumah, di dalam membuat nazam tersebut atau nazam aqidatul awam bil bismillah, dengan bismillah, musta'iyan, dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla alladzi wasa'at rahmatuhu kullu syai', yang memberikan meluaskan rahmat kasih sayangnya kepada semua yang ada di muka bumi. Wa tatabi'atuhu wa in'amuhu min ghairi inqata', dan terus berlanjut memberikan nikmat tanpa terputus wala insiraf, tanpa berhenti. Ya, paham? Ada maksud daripada apa yang tadi saya sebutkan, daimil ihsan. Allah selalu memberikan nikmat tanpa terputus atau tanpa berhenti. Dan juga kenapa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya. Karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla sebagai permohonan yang telah memberikan nikmat, meluaskan rahmatnya, kasih sayang kepada kita. Bersyukur, ungkapan bismillah hadza
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian awalan, yang pertama, alasan kenapa nazam ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidak bi kitabil aziz tartiban la nuzulan, karena mengikuti daripada Al-Quran Al-Karim secara tertib, bukan secara Al-Quran itu turun, ya, itu secara susunannya, secara tertibnya. Apa ayat pertama dalam Al-Quran secara tertib? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nazam ini diucapkan pertama ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud daripada abda'u bismillah. Saya memulai nazam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim yang selalu memberikan nikmat. Ada daim ihsan. Boleh dicek benar nggak artinya begitu murni, ya. Sanian, kemudian apa? Alasan kedua kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amalan bimaja'an Nabiina sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang telah datang atau yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis, datang di suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, semua perkara, zibalin, ya, la yubda'u bismillah. Semua perkara apapun itu, la yubda'u fi bismillah, tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa agta, maka amal tersebut terputus, atau dalam riwayat lain dijelaskan amal tersebut kurang berkahnya. Nah, ini adalah alasan kenapa Bismillah itu penting. Kita makan nggak Bismillah, kurang berkah. Apapun itu yang dilakukan kata Rasulullah tanpa diawali dengan Bismillah, kecuali melakukan perbuatan yang dilarang menurut Allah, ya. Ini yang mubah aja kita disunahkan membaca Bismillah. Gak mungkin mau minum khamar baca Bismillah. Wah, kacau itu. Itu hukumnya apa, Beb? Hukumnya haram. Ya. Haram? Ini gak boleh. Jadi baca minum khamar sambil baca Bismillah. Tapi semua perkara katanya Rasulullah dimulai dengan Bismillah. Tidak dimulai dengan Bismillah pun tidak dimulai dengan Bismillah, bahwa anto terputus daripada keberkahannya. Ada wasalisan, yang ketiga, ya, alasan ketiga kenapa nazam ini ada Bismillah di awal. Taksiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaftahu, karena Nabi Muhammad memulai semua risalah atau surat menyurat kepada raja-raja dengan Bismillahirrahmanirrahim, kama jaa fi kitab, seperti yang telah digambarkan, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memulai suratnya kepada raja-raja Hirakl atau dan semua raja-raja zaman dahulu untuk masuk ke dalam Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada maksud. Ini adalah maksud daripada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah amalan apa aja kalau kita enggak baca Bismillah kurang berkah. Berarti penting apa enggak Bismillah? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Bahkan diceritakan dulu Sayyidina Amr bin As, Anda lupa kalau nggak salah, seorang sahabat. Waktu itu dia pergi ke daerah Persia kalau nggak salah. Dan Amr bin As, ketika itu bertemu dengan seorang raja. Kalau emang engkau agamamu benar, kamu minum racun. Kemudian tanpa berpikir panjang, Sayyidina Amr bin As langsung menarik racun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kenapa-napa. Orang kaget melihatnya. Ini racun mematikan, tapi dengan ungkapan Bismillah, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang artinya saya demi Allah, ya, menggantungkan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Demi Allah,
bukan cuma dengan menyebut nama Allah, tapi saya bersumpah dalam kata bismillah itu. Ada pengkhususan, ada apa? Ilagah atau apa? Ilagah bahasa Indonesia apa ilagah? Ada hubungan ya, ada hubungan antara kita sama Allah ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau lanjut tapi enggak nih? Lanjut. Masih seru apa enggak? Seru apa enggak? Agak ada gitu kan? Agak aus. Ini maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka di nazam yang selanjutnya, Alhamdulillahil ghadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ya, bisa dicek benar enggak? Ya, nazam kedua itu. Alhamdulillahil ghadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ada mufradat di situ, alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara bahasa, sana bil lisan ala jamil ikhtiyar. Ungkapan pujian dengan mulut ya. Artinya alhamdulillah itu pujian dengan lisan ala jamil ikhtiyar. Yang sangat pantas diucapkan. Alhamdulillah itu paling pantas diungkapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sangat pantas diungkapkan ala jamil itu artinya dengan cara yang terbaik mengungkapkan pujian kita kepada Allah, maka mengucapkan alhamdulillah. Itu maksud dari lugah secara bahasa ya. Ma'ajihati ta'zim, dengan tujuan apa? Kita baca alhamdulillah. Apa tujuannya? Ta'zim kita atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham tuh? Sawa'un kana fi muqabalati ni'amah amla. Walaupun kita dapat nikmat ataupun kita enggak dapat nikmat, tetap ucapkan alhamdulillah. Ada mukmin yang sejati. Islam atau mukmin yang sejati. Lalu mengucapkan apa katanya Rasulullah ya, ta'alallahu fi ittaqillah fi artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam segala apapun kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ada yang dicontohkan sama Rasul, sama Nabi, mukmin yang sejati. Katanya sawa'un kana, walaupun ketemu atau dapat nikmat amla atau juga tidak dapat. Secara syariat apa alhamdulillah? Fi'lun, perbuatan yumbi'u yang menumbuhkan anit ta'zim, menumbuhkan pengagungan kita kepada mun'im, kepada zat yang memberikan nikmat. Sebab apa? Sebab penciptaannya yang memberikan nikmat kepada kita. Walau ala ghairu hamid, ya. Walaupun kepada orang yang tidak terpuji, Allah selalu memberikan nikmat. Siapapun gak pandang bulu ya. Mau orang tukang maksiat ke, ya, tetap diberikan nikmat sama Allah. Masya Allah. Ada orang paling jahat nih, kita misalkan punya teman jahat, tetap aja dia masih bisa nafas ya, bisa melihat, masih bisa berjalan di muka bumi ya. Ada maksud daripada ungkapan alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah. Walau ala ghairu haqqi sawun kana fi'lun dzikrun bil lisan, bisa juga disebut dengan perbuatan zikir dengan lisan. Ucapan alhamdulillah. Au mahabbatan bil jannah. Atau ungkapan karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Ya,
au amalan bil arkan, atau ungkapan itu sebagai apa? Nggak ada mau bahasa yang bagus. Sebagai, ya Allah, masih bahasa ini. Pokoknya intinya sebagai rasa kita, sehingga kita sebagai bukti kita menjalankan rukun atau kewajiban-kewajiban Allah. Ya, paham tuh? Paham gak nih maksudnya? Bukti kita cinta sama Allah, menjalankan perintah Allah, mengucapkan alhamdulillah. Itu terselip arti di kata alhamdulillah, itu maksudnya itu. Karena kita menjalankan perintahnya Allah, ya. Sebagai bentuk pengaplikasian kita, yaitu kita menjalankan kewajiban-kewajiban Allah dengan ucapan dan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Gadim al-mawjudul ladzi laisa al-wujudiha ibtida. Tadi itu alhamdulillahilladzi walhamdulillahil qadimil awwali, ya, wal akhiril baqi bila tahawuli. Ada kata qadim, al-qadim, yang ada, al-mawjudul ladzi artinya zat yang ada, laisa liwujudihi, tidak, tanpa ada permulaan. Adanya Allah tanpa ada permulaan. Kalau ada permulaan berarti ada yang menciptakan. Ya. Benar apa enggak? Konsepnya harus dipahami dulu. Kalau ada permulaannya berarti ada yang menciptakan. Allah ada awalnya apa enggak? Nggak ada. Kalau kita ada startnya, ya Bang. Bumi ada startnya apa enggak? Ada yang menciptakan. Alam semesta ada awalnya apa enggak? Ada. Yang enggak ada awalnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi laisa liwujudihi al-ibtida' wa wujudihi alladzi lam yazal. Adanya Allah itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita bakalan hilang apa enggak? Hilang. Bumi bakalan hilang apa enggak? Hilang. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan hilang. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berdiri. Maka di dalam surat apa? Al-Zilzilah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat keras. Wa akhirnyatil ardu asqalaha. Bumi ini mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha. Orang-orang berkata, ya Allah, ada apa nih? Apa yang terjadi? Malah apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terjadi seperti ini? Kaget nanti ketika yaumul qiyamah. Bumi keluar isi perutnya. Apa isi perutnya? Lahar, apa semuanya hancur. Manusia apa? Wa qala al-insanu ma laha. Apa lagi? Lanjutannya. Iza zillatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari yang dikabarkan kepada kita apa yang terjadi, yang dijanjikan oleh Allah. Apa ya? Yaumil qiyamah. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan gitu. Nanti orang yang enggak iman, orang yang enggak beriman bakal tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdiri perkasa. Berdirinya Allah jangan dibayangin kayak kita berdiri, ya. Perkasanya Allah jangan bayangin perkasa kayak gimana. Maksudnya yang bila lam yazal, yang mana bilang tadi, tanpa adanya hilang, kita nanti Allah pontang-panting. Ya. Apa kalau insanu malah begitu hadis akhbar bi anna rabbaka wa yauma yaskulu nasu apa? Astata lirau amalahu. Hari di mana kita dilihatkan catatan kita. Ya. Apa? Terus Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun Allah kasih lihat seperti itu.
Dari yang baik, yang buruk dicatat sama Allah, nggak luput. Pada hari itu manusia bagaikan kapas terbang-terbangan. Kapas kalau dilempar gimana itu? Ya kan? Pada mambul-mambul ke atas tuh. Itu nanti manusia kayak gitu, pada bingung. Gimana itu? Nggak bisa selamat, nggak ada yang bisa selamat. Ada film 2012 kemarin apa? Bikin perahu bahtera gitu, nggak bakalan bisa selamat. Hari itu kita nggak bakalan bisa selamat. Siapapun nggak bakalan bisa selamat. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak merasakan daripada yaumil qiyamah. Karena nanti orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dekat sama Allah, Allah tiupkan daripada angin besar, angin yang sehingga membuat mereka tidak merasakan kiamat. Kalau orang yang yang Allah benci, yang Allah murkai, pasti merasakan yaumil qiyamah. Walaupun udah mati sekarang, dihidupin lagi sama Allah nanti. Ya, dipilih itu sama Allah orang-orang yang sekiranya Allah Allah kasihi, Allah sayangi, Allah tiupkan angin, langsung tidak sadarkan diri, mati, meninggal. Orang-orang yang Allah murkai dari zaman dulu Nabi Adam sampai zaman akhir kiamat nanti dibangunin sama Allah, yang dimurkai sama Allah hidup, ngerasain tuh yaumil qiyamah. Wa na'udzubillah min perut ini. Iya teh ada teh enggak? Karena belum masukkan apa ini. Jangan kopi. Kopi bisa jadi apa?